Karena memang ini yang ulun pelajari dari 12 tahun yang lalu tuh ini Pak. Prinsip makan. Makan itu lebih baik sering daripada sekali makan langsung hantam banyak. Betul tidak? Kita tuh kepengennya tanaman kita tuh langsung hijau, langsung subur banget. Gak bisa dipaksa Pak. Cuman memang itu ada masaknya. Mari kita lanjutkan materi kita, dan ini materi inti dari semuanya, karena faktor keberhasilan Anda dalam memproduksi hasil yang lebih besar itu ditentukan dari hal ini. Jadi silahkan perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik, dan catat baik-baik ya Bapak Ibu semuanya. Dan silahkan buktikan sendiri bagaimana hasilnya. Karena saya pun kalau ngobrol seperti ini bukan sekadar teori aja. Saya bilang, oh 3 minggu bagus nanti, ya hasilnya memang bisa kelihatan begitu kan. Karena apa namanya, memang dari dulu semenjak kuliah, semenjak saya di Yogyakarta, saya lebih banyak menimba ilmu soal perawatan. Karena pada dasarnya ya Bapak Ibu semuanya, perawatan itu yang paling penting. Bahkan cinta pun akan terus bersemi ketika dirawat. Iya ya. Nah, pemupukan tanaman padi. Udah pada beli kan pupuknya? Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, yang seharusnya penggunaan pupuk itu seperti ini Bapak Ibu semuanya. Kelihatan nggak? Jadi kita mulai tadi kan dengan pada saat pengolahan tanah. Ya, pengolahan tanah. Artinya kan usia 0. Kan seperti itu. Kenapa 0? Kan tanamannya ada. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya silakan tambahkan namanya KPT atau katalis pembena tanah. Ya, silakan olah yang larutan yang ulun sampaikan tadi. Ya, silakan diberikan pada tanah pertanian Anda. Nah, kemudian setelah itu pian nanti bakalan menanam. Istilah di sini menanam itu tanjang. Nah, pada usia 10 hari sampai 15 hari silahkan dilakukan pemupukan pertama. Menggunakan apa? Cukup urea saja. Jangan dicampur. Oke. Jadi silakan berikan pupuk urea pada usia 10 sampai 15 hari setelah tanam. Hanya urea. Gak perlu dicampur. Ya. Nah, itu. Kemudian setelah usia sampai 10 sampai 15 pada usia 30 hari, artinya mengawali bulan kedua ya ada. Nah, itu sebaiknya lakukan pengecekan pH tanah. Cek dulu masam nggak ada ke tanahku. Jadi Bapak Ibu semuanya, ketika tanah pertanian kita asam Bapak Ibu semuanya, ada beberapa unsur hara itu nggak bisa terserap. Kenapa? Karena orang gering pian diberi makan aja apa aja kada mau memakan. Sekarang siapa di sini yang pernah ke rumah sakit? Ke rumah sakit itu berarti mengunjungi orang sakit. Dibawakan apa? Martabak. Torang bulan. Pertanyaannya nang gering memakanlah. Paling nama nungguin nama makannya ndak. Jadi mengawali bulan Bapak Ibu semuanya, silakan lakukan pengecekan pH tanah. Dan ini berlaku bukan cuma tanaman padi ya. Nah, tanaman cabai pun sama, tanaman tomat pun sama, tanaman timun pun sama, tanaman gambas sama, karawila sama, tanaman pare pun sama. Ketika awal bulan, silahkan lakukan pengecekan pH tanah. Jadi pengecekan pH tanah itu dilakukan sebulan sekali. Bahkan ulun begitu ya Pak Sugeng di lahan pertanian kita di sana. Jadi apa yang ulun sampaikan ini tuh apa yang ulun pakai, ya. Jadi ini bukan dapat dari buku lah, tapi apa yang ulun pakai itu yang ulun sampaikan. Jadi silahkan Bapak Ibu semuanya sebulan kemudian usia tanaman berapa hari? Berapa? 30 hari. Silahkan lakukan pengecekan pH tanah. Ulun siap membantu pian-pian asal bakal lompok. Selanjutnya di usia 40 sampai 45 hari. Silahkan lakukan pemupukan kedua. Pemupukan kedua dilakukan pada usia 40 sampai 45 hari dengan mengkombinasikan urea dan ponska dengan perbandingan 1:4.
1:4. Berarti 1 bagian urianya, 4 bagian ponskanya. Jadi gitu. Yang bercampur tuh di pertengahan, Bapak Ibu. Nah, di situ. Jadi silakan pakai ini. Ini bukan cari aja di buku ada. Ini apa yang sudah ulun gawi, apa yang sudah ulun pakai, itu yang ulun bagikan ke pian. Nah, jadi pada saat usia 40 hari silakan kombinasikan urea dan ponska dengan perbandingan 1:4. Lalu Bapak Ibu semuanya, setelah itu usia 60 hari ngapain? Cek pH tanah lagi. Ulun kada disegan-segan ulun pian bertahan, pokoknya belinya pian anu aja, pian kiau aja, ulun siap alat-alatnya ada Pak. Ini alat ini ulun miliki sudah 12 tahun. Ulun pertama beli 1,5 juta. 12 tahun ini masih awet. Masih terpakai. Nah, ini masih terpakai meskipun pecah sudah pas tenah. Bukti terpakai. Amun bening masih berarti kada terpakai ya kada. Nah, bilanya pecah berarti harusnya tahu gugur-gugur ya kada. Nah. Oke. Nah, jadi ini alat untuk mengecek pH tanah namanya Takemura DM5. Ini harganya 1,5 juta. Ada yang murah harganya sekitar 250.000 200 ribuan. Akurasinya sama, bedanya kecepatan pengukuran. Kalau ini sekali cucuk tunggu 20 detik keluar hasil. Kalau yang 200 ribuan cucuk dulu tunggu 3 sampai 4 menit baru keluar hasil. Akurasinya sama, cuma kecepatan pengukurannya beda. Nah, baru Bapak Ibu semuanya setelah usia 75 hari lakukan pemupukan ketiga. Iya. Ya. Ini disesuaikan malah karena ulun mengambil yang usia 4 bulan. Ini silakan disesuaikan karena ulun mengambil yang usia 110 hari. 100 sampai 110 hari. Jadi nanti silakan disesuaikan fakta di lapangannya. Nah, jadi silakan usia 75 hari itu dipupuk ponska aja. Dan saran saya tambahkan sedikit KCl untuk meningkatkan kalium yang ada dalam ponska. Karena kalium di ponska itu cuman 12%. Kalau KCl itu 60%. Jadi kita tambahkan sedikit aja, misalnya per satu bantal atau satu karung ponska itu bisa tambahkan sekitar 3 sampai 4 kg KCl cukup. Nah, di situ. Jadi silahkan Bapak Ibu semuanya, ini pemupukan yang bisa diterapkan khusus untuk pupuk subsidi. Jadi ini aja pupuknya. Untuk tabur ya, karena masih ada tambahan lain. Dosisnya di sini rekomendasinya sesuai rekomendasi itu kan 200 kilo urea, 300 kilo ponska untuk 1 hektarnya. Kan begitu. Nah, jadi 200 kilo urea, 300 kilo ponska untuk per hektar. Jadi 200 kilo urea, 300 kilo ponska itu untuk 1 hektar rekomendasinya. Dan itu dibagi menjadi 3 kali pemupukan. Jadi untuk 1 hektar, itu silakan habiskan 150 kilo urea per hektar untuk pemupukan pertama. Nah kan kayak gitu. Jadi cara mengetahui tanaman kita makan atau kada itu dari pertumbuhan dan juga warna daunnya. Itu. Bila kita memupuk sedikit tapi warna daunnya hijau aja, ngapain kita banyak-banyak? Sekarang gini, ada yang tahu warung prasmanan tidak? Warung prasmanan itu bilanya Anda sudah bayar, silahkan Anda makan sepuasnya. Nasi di rice cooker, lauk disediakan, silahkan ambil sendiri. Nah pertanyaannya satu, warung prasmanan kita bayar 15.000, silahkan ambil sendiri, ya kan? Ini semau hati loh, ya kan? Kalau porsi makan kita 1 piring, ya kan 1 piring, dipaksa 3 apa yang terjadi? Lah tapi kan ini prasmanan Pak, pian kan sudah bayar, rugi dong kalau cuma 1. Tapi tetap bisa kada? Sekarang saya tanya, bisa kada makan 3? Semua orang itu makan sesuai dengan porsinya, betul tidak? Sama juga dengan tanaman. Tanaman itu makan sesuai dengan porsinya. Bila memang kebutuhannya sekian, kita beri sekian, ya dimakan ya cuma segitu.
Lalu sisanya siapa yang memakan? Yang memakan rumput. Makanya rumput tabah. Ini rekomendasi untuk Kecamatan Batang Alai Utara itu 4 karung urea, 6 karung itu Ponska. Makanya bubuhan pian lihat ya jadi daftar segitu, memang sesuai dengan rekomendasi penelitiannya memang segitu. Nah, lalu pada saat pada saat usia 45 hari itu baru setengah sekarungnya itu nanti dicampur lagi sama Ponska yang tersedia. Nah, Ponska yang tersedia tadi berapa? 6 ya kan? Ponska yang tersedia 6. Maka silakan ambil 1 urea, ya kan? Ambil 1 urea, bisa silakan tambahkan Ponska sisanya untuk dapat 150 kilo lagi. Yang kedua, Pak. Ini malah rekomendasinya 1:4. Tapi nggak apa-apa kalau memang 1:2. Jadi sekarung urea, 2 karung Ponska untuk pemupukan kedua. Baru pemupukan ketiga, 3 karungnya itu dipupuk untuk pemupukan ketiga di usia 75 hari. Kan ada tanaman yang panennya itu di usia 95, ada yang usianya 100, ada yang usia 105, ada yang 110 kan begitu. Jadi silakan disesuaikan karena kalau usia panen 100 hari itu usia buntingnya itu pasti berbeda dengan 110. Nah, silakan disesuaikan karena ada namanya masa generatif. Masa generatif itu masa berproduksi, artinya masa betianan atau masa hamil. Nah, ketika masa itu sudah muncul, maka silakan lakukan pemupukan terakhir. Ini sesuai dengan rekomendasi, Pak. Gini Pak ya, prinsip makan. Sekarang gini, Ulun jelaskan dulu prinsip makan. Karena memang ini yang Ulun pelajari dari 12 tahun yang lalu tuh ini Pak. Prinsip makan. Makan itu lebih baik sering daripada sekali makan langsung hantam banyak. Betul tidak? Kita tuh kepengennya tanaman kita tuh langsung hijau, langsung subur banget. Gak bisa dipaksa Pak. Cuman memang itu ada masaknya. Makanya saya bilang ke Pak Sugeng waktu 3 minggu yang lalu, ini butuh 3 minggu pemulihannya. Lah kan 3 minggu terbukti kan Pak? Kan Pak Sugeng bilangnya sebulan, saya bilang 3 minggu. Karena memang masa pemulihannya seminggu, 3 minggu. Ada kita bilangnya tanaman kena penyakit, hendaknya isok baik. Ulan betakon pian orang garing itu kada mau kada jua isok langsung sembuh kada jua, makanya kan ada namanya rawat inap. Ada ngarannya rawat jalan kan gitu. Bilanya habis rawat inap hanya ke rumah masih rawat jalan dulu. Ini kada masih rawat jalan di bawah sudah kemana-mana. Kada hendak jawab berebat harus. Kada maraga di situ Pak untuk kesembuhan kita. Jadi kehendak kita tuh bilanya imbah karena tanaman, karena hama, karena penyakit isok baik dah. Akhirnya obatnya didobel. Nah itu salah besar kita tuh di situ Pak. Jadi silahkan lakukan pemupukan ini. Nah untuk khusus pemupukan taburnya, ya. Nah silahkan ini boleh difoto, boleh dicatat. Nah selanjutnya baru kita memahami di sini hama tanaman padi.